Ya, Pembukaan. Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan ngejelasin tentang modul 3, menyempurnakan modul desain kelas. Ini modul yang kita pelajari sebelum-sebelumnya. Nah, di sini ini modul penyempurnaannya. Sudah masuk tahap-tahap terakhir. Jadi tujuannya itu memperbaiki atribut model domain yang sebelum-sebelumnya, terus memperbaiki hubungan model domain yang sebelum-sebelumnya juga belum terlalu sempurna, memperbaiki metode model domain, mendeklarasikan konstruktor dari model domain, beranotasi perilaku metode, terus membuat komponen dengan antar kata. Ini peta prosesnya. Atau kenapa ada tulisan dada. Nah, di desain stakeholder, mental model, terus dia ke rekrutmen, itu dibagi jadi 2 ya. Jadi desain model atau solusi model, tapi dia bakal jadi solusi model juga, terus bakal jadi kode. Terus memperbaiki atribut model domain. Hal-hal yang mencakup yaitu menyempurnakan metadata atribut, memilih tipe data yang sesuai, membuat atribut turunan, menerapkan enkapsulasi. Terus ini deklarasi atribut dalam diagram kelas yang cukup yang berikut. Nama, visibilitas, tipe, terus beragam nilainya, terus nilai awal, terus ada batasan satu masalah, salah satu yang bisa diubah, tambahkan saja atau dibiarkan. Menggunakan metadata atribut. Ini sintaksnya visibility, namanya multiplicity, terus type, init value, constraint. Seperti ini memilih data yang tepat merupakan trade-off dari yang pertama transparansi perwakilan, yang kedua waktu komputasi, 3 ruang komputasi. Ini tipe datanya. Ada string, long, phone number, char array, sama integer array. Array. Nah, ini pada analisis Anda mungkin tidak mempunyai sebuah atribut yang kamu tahu bisa menjadi atribut private dari sumber lain. Contoh kanonik adalah perhitungan usia seseorang dari tanggal kelahirannya. Siap, lanjut. Raffi. Pertanyaannya, kita kan kasih pertanyaan. Nanti aja. Ya udah deh, nggak apa-apa deh sekarang. Coba dulu nih. Aku dulu deh. Apa yang dimaksud dengan tipe data string? Ikut pertanyaannya sama sih. Nah, kalau di sini kan udah dijelasin ya, teman-teman. Jadi string itu tipe data memerlukan pemetaan antara representasi W dan representasi penyimpanan atau DB. DB itu database. Oh, baiklah Chen, terima kasih. Oke, sama-sama. Yalah, lanjutlah. Cukup kayaknya. Sepi. Terkupatin dulu. Oke. Bumi kepada Raffi. Raffi mana sih? Pingsan ya dia? Anjir, lu dari tadi ngomong ternyata jago setelah ini. Astaga. Jadi application itu untuk mengaplikasi expression. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Yang pertama itu buat semua atribut menjadi privat atau visibility. Terus yang kedua tambahkan metode pengaksesan publik untuk atribut yang terbaca. Setelah itu tambahkan metode mutator publik untuk semua atribut yang bisa ditulis atau no frozen. Nah, ini gambaran sebuah contohnya tentang encapsulation.
Lanjut ke memperbaiki hubungan kelas. Jadi nggak ada perbedaan yang jelas antara analisis dan desain, terutama dalam asosiasi kelas. Jadi di sini ada bagian-bagiannya. Desain biasanya membahas perincian ini, terus tipe asosiasi, agresiasi, dan komposisi. Setelah itu ada description of travel style, atau bisa juga dikenal sebagai navigasi. Terus ada lagi qualitative association. Nah, di situ ada banyak lagi bisa kalian lihat lagi. Oke, kalau dilanjut, di sini ada tipe relation. Lanjut, Chen. Nah, di sini tuh ada 3 tipenya. Yang pertama ada association, kedua aggregation, dan ketiga composition. Di hubungan-hubungan ini menyertakan bahwa objek terkait dengan bagaimana terkait pada objek aslinya, biasanya sebagai atribut interest. Terus ada tipe lain dari hubungan ketergantungan yang mengaitkan bahwa satu objek menggunakan objek yang lain untuk melakukan beberapa pekerjaan. Tapi nggak ada instance dan instance yang menggunakan objek itu. Lanjut, di sini ada gambaran tentang association, hubungan tematik antara 2 atau lebih pengklarifikasi untuk menentukan koneksi di antara instance mereka. Ini ada gambarannya, analisis customer, terus dari survei, nge-sense, analisis, dan itu bisa dimengerti. Lanjut ke gambaran agregasi. Nah, suatu bentuk khusus dari asosiasi yang menentukan hubungan seluruh bagian antara agregat atau keseluruhan dan bagian komponen. Ini gambaran. Lanjut ke komposisi, gambaran komposisi. Suatu bentuk agregasi yang mengharuskan tujuan bagaimana dimasukkan dalam paling banyak satu komposisi pada satu waktu, dan bahwa objek komplosif bertanggung jawab atas pembuatan dan penghancuran bagian-bagian. Ini gambar-gambaran dari komposisi. Setelah itu ada gambaran dari navigasi. Nah, ini panahan navigasi yang menunjukkan arah traversal objek saat runtime. Sekian. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ditanyakan? Bentar. Dari mana tadi kamu? Dari yang itu. Ada. Tadi apa fungsinya tipe association apa? Jadi fungsinya itu di atas. Apa? Nggak jelas suaranya. Nih, jadi fungsinya association itu dia menghubungkan tematik antara 2 atau lebih yang menunjukkan koneksi antara mereka. Oh, oke. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu navigasi. Jadi navigasi itu adalah dalam analisis, terkadang kita tidak tahu kemana arah mana perangkat lunak akan perlu menavigasi asosiasi.
masalah ini harus diselesaikan dalam desain. Seperti contoh yang ada di bawah ini, yaitu analisis dan desain. Pada analisis, ada reservation dan payment. Dan juga pada desain dari reservation ke payment, lalu naik ke atas yaitu ke analisis. Selanjutnya, asosiasi yang berkualitas. Dalam asosiasi one to many atau many to many sering berguna untuk memodelkan bagaimana sistem tersebut akan mengakses dari satu elemen di asosiasi. Seperti contoh pada analisis room, property room, dan desain dari property ke room dan room ke property. Lanjut, metode hubungan. Metode hubungan adalah metode asosiasi yang memungkinkan suatu klien untuk mengakses dan mengubah objek terkait. Ada 3 kasus, yaitu satu ke satu ke banyak, dan banyak ke banyak. Contohnya seperti pada di bawah ini, yaitu ada analisis dan desain, di mana survei mengirimkan kepada customer, dan di desain juga survei mengirimkan customer. Lanjut. Metode hubungan. Ini adalah contoh dari one to many yang memerlukan penggunaan koleksi. Lanjut. Menyelesaikan hubungan dari many to many. Mengelola asosiasi banyak ke banyak adalah menantang pertimbangan untuk membatalkan persyaratan ini pada saat desain. Seperti dari pada analisis yaitu person ke car, dan pada desain juga person ke car dan di-define ke atas. Lanjut. Menyelesaikan hubungan dari many to many. Jika asosiasi banyak ke banyak harus dipertahankan, terkadang dapat menambahkan kelas di antaranya. Karena mengurangi asosiasi banyak ke banyak tunggal menjadi 2 asosiasi 1 ke banyak. Sebagai contoh yang ada di bawah ini. Lanjut. Menyelesaikan kelas asosiasi. Kelas asosiasi hanya bisa ada dalam model analisis, dan itu harus diselesaikan menjadi kelas yang dapat diprogram pada desain. Seperti analisis, ada game, tim score, dan juga menuju ke tim, dan desain dari game ke tim. Lanjut. Menyelesaikan kelas asosiasi. Sebagai alternatif, kelas asosiasi dapat ditempatkan di antara kelas-kelas dan 2 kelas. Seperti yang ada di bawah ini. Dari desain, tim score naik. Dan juga menuju ke analisis. Baiklah, apakah ada yang ingin bertanya? Tadi siapa sih yang tanya? Mungkin apa? Aku mau nanya. Si Raffi. Pengertian navigasi itu kayak gimana? Jadi pengertian navigasi itu arah di mana suatu perangkat lunak memerlukan untuk menavigasi asosiasi yang harus diselesaikan dalam menyelesaikan sebuah desain. Begitu. Lanjut ke Ika. Oke. Selanjutnya, metode penyempurnaan. Metode diidentifikasi selama alur kerja berikut. Ada spesifik PRC, analysis of business, design, manajemen objek, pengujian unit, pemulihan, operasi terbalik, dan gratis. Next. Berikut ada sintaksis dari metode penyempurnaan. Bisa lihat di sini. Ada visibilitas, nama, nilai balik, dan kendala. Selanjutnya, perilaku metode anotasi. Anotasi YML dapat digunakan untuk mendokumentasikan perilaku metode. Bisa lihat di sini. Next, mendeklarasikan konstruktor. Konstruktor menginisialisasi objek dan sintaksis yang mirip dengan metode. Dan bisa lihat di sini kan konstruktor ada public customer, name, string, dan sebagainya. Terus selanjutnya meninjau kopling. Ini ada 2 jenis kopling, ada very high kopling sama low kopling. Jadi itu panah-panahnya kan beda kan ya, very high kopling sama low kopling. Lanjut meninjau kohesi, ada 2 juga, lower kohesi sama higher kohesi. Yang lower kohesi cuma ada nomor pemabuk, kalau higher kohesi ada lowernya. Next, membuat komponen dengan antarmuka.
Ini kelas dapat juga mengelompokkan ke dalam komponen yang kohesif dengan antarmuka yang disediakan dan dilakukan dengan baik. Jadi gambar ini. Nah kalau yang ini tuh udah ada panah ketergantungannya yang panah nggak nyambung itu, putus. Terakhir ringkasan dari modul ini tuh yang pertama, selama bekerja desain Anda harus memperbaiki modul desain kan paradigma implementasi. Yang kedua, modul ini menjelaskan cara memperbaiki fitur modul pemain berikut. Yang pertama atribut, kedua hubungan, ketiga metode, keempat konstruktor, dan kelima berlaku metode. Dan yang ketiga, kelas-kelas harus ditinjau untuk memastikan bahwa mereka menggunakan solusi problem Anda. Dan yang terakhir, kelas harus dikelompokkan dengan bentuknya yang terdefinisi dengan baik. Sekian dari saya, ada pertanyaan. Tutup chat. Saya mau nanya. Oke. Kesimpulan dari bab ini apa jadi? Lihat di sini kesimpulannya tuh, jadi bab ini tuh membahas ada atribut, ada konstruktor, ada perilaku metode, dan juga ada kayak coupling, terus anotasinya, ada komponen kohesifnya, seperti gitu, Cek. Oh gitu, bahas kopling jadinya ya. Ya, Oke, sekian dari kami mempresentasikan modul 13. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan